Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hayat Marani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik menjadi penyiar yang baik pada mata kuliah kepenyiaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rozia SPD MA. Baiklah, langsung saja saya jelaskan pada slide berikut. Teknik pengaturan informasi. Yang pertama, intonasi yaitu kerja sama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur, dari awal hingga perhentian yang terakhir, menurut Febriani pada tahun 2023. Kemudian, intonasi adalah teknik yang dilakukan dengan memainkan nada dengan tepat, dengan cara membidik nada. Intonasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan membidik nada rendah maupun tinggi, menurut Rahman Dika Benovan dan Robby Ferdian pada tahun 2024. Kemudian, intonasi dapat diartikan sebagai kemampuan menjangkau nada atau nada rendah dan nada tinggi. Dalam mencapai intonasi yang baik, terdapat 3 poin yang diperhatikan, yakni yang pertama ada membidik nada tinggi dengan tepat, kemudian yang kedua ada membidik nada rendah dengan tepat, dan yang ketiga adalah pendengaran nada yang baik. Itu menurut si Hombing Litania Shevi SDKK pada tahun 2024. Nah, kemudian intonasi adalah prasering, yakni aturan pemenggalan kalimat sehingga menghasilkan bahasan. Nah, kemudian ada juga informasi komunikatif atau mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, para ahli tersebut juga mengatakan bahwasannya latihan intonasi itu sangat penting dilakukan. Kenapa? Agar kalimat atau naskah yang dibacakan tidak terdengar monoton dan jelas menempatkan kalimat langsung seru atau tanya, menurut Restendi Muhammad Sinung DKK pada tahun 2021. Nah, kemudian ada juga fungsi intonasi. Nah, fungsi intonasi adalah memberikan penekanan pada sebuah kata, tujuannya supaya nada yang dihasilkan tersampaikan dengan baik, khususnya makna kata yang diucapkan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yaitu Nababan, Togi Robert, K.A. Simangsunon, dan Roy Joseph Hutagalung pada tahun 2024. Nah, kemudian intonasi termasuk salah satu unsur penting dalam berbahasa. Dalam hal ini berbahasa secara lisan. Disebut penting karena unsur ini selalu menyertai satuan bunyi ujaran, tetapi relatif sulit divisualisasikan secara bersamaan dengan tanda bunyi secara tulis. Sitanggang juga menyatakan bahwa intonasi berperan untuk membuat ujaran menjadi lebih hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Sitanggang Natal P pada tahun 2021. Nah, kemudian keahlian utama yang mutlak dimiliki seorang penyiar ada 3. Yang pertama yaitu berbicara dan kelancaran berbicara dengan kualitas yang baik. Dapat dibentuk dengan latihan pernapasan, kemudian latihan intonasi, kemudian ada juga latihan artikulasi, kemudian ada latihan speed, dan juga ada latihan aksentuasi. Kedua membaca, dan yang ketiga menulis. Hal ini sejalan dengan pendapat Kholidah Umi Dwi Fitriani dan Yuliana Sulastri pada tahun 2023. Nah, kemudian intonasi suara yang baik adalah intonasi suara ketika kita berbicara seperti orang biasa. Nah, waspadalah juga ketika kita menggunakan intonasi yang cenderung monoton dapat membuat pendengar merasa bosan. Nah, tentunya hal ini sejalan dengan pendapat yaitu Adia, lalu Ismail Vieira Restuani pada tahun 2022. Nah, kemudian intonasi juga biasa disebut irama dan juga penekanan kata. Penyiar menggunakan penekanan untuk menunjukkan kepada pendengar apa yang penting atau tidak relevan dalam bahan bacaan. Penyiar yang berada di atas meja siaran atau sedang mengudara tentu memerlukan penggunaan gerakan dan bahasa tubuh untuk menekankan dan mengklarifikasi ide. Tetapi pendengar radio tidak dapat melihat jari telunjuk sekalipun yang menunjukkan ke arah mereka. Dengan demikian, seorang penyiar harus bisa mengekspresikan apa yang hendak disampaikan menggunakan intonasi yang menarik. Penyiar radio juga dapat menggunakan bahasa tubuh untuk membantu memperjelas intonasi meskipun tidak terdengar dan terlihat oleh para pendengar. Hal ini menurut Oktaviani Fadila pada tahun 2024.
Kemudian dalam kecakapan penyiar, ada beberapa yang harus dimiliki seseorang penyiar ataupun announcer skill. Keahlian yang mutlak dimiliki penyiar, yakni berbicara yang cepat dalam menyampaikan pesan, jelas pengucapan kata-kata, intonasi yang tepat, dan vokal yang baik dalam penyampaiannya. Hal ini menurut Anasari Viana Fatma pada tahun 2022. Nah, faktor pendukung kemampuan berbicara yaitu salah satunya adalah pengelolaan suara. Semua yang berbicara di depan umum harus dapat mengendalikan pengelolaan suara seperti volume, kemudian tinggi rendahnya nada suara, kemudian langkah suaranya seperti apa, warna suaranya bagaimana, dan yang terakhir adalah mengendalikan cara bernapas. Nah, hal ini menurut Aini Elda pada tahun 2021. Nah, kemudian intonasi menentukan ada tidaknya antusiasme dan emosi dalam berbicara. Misalnya pengucapan bagus ya dengan tersenyum dan semangat akan berbeda dengan pengucapannya dalam ekspresi wajah datar, bahkan nada sinis. Latihan intonasi bisa dengan mengucapkan kata aduh dengan berbagai ekspresi sedih, kemudian kaget, sakit, riang, dan seterusnya. Nah, hal ini menurut Badar Syaiful pada tahun 2023. Nah, kemudian seorang penyiar dituntut untuk memiliki basic atau keahlian yang sangat diperlukan, yaitu salah satunya pengendalian irama, yaitu latihan intonasi perlu dipelajari sehingga nada suara untuk berbicara sangat menarik bagi para pendengar. Hal ini menurut Rahmi Windy pada tahun 2021. Nah, kemudian ketika public speaking, pastikan nada bicara yang dipakai itu merupakan nada biasa pada kita ketika berbicara sehari-hari. Nah, bagaimana kita berbicara pada audiens dan bagaimana audiens itu merasa bahwasanya dia diajak berkomunikasi pada saat platform. Hal ini sependapat dengan Zainal Anagustina pada tahun 2022. Nah, seorang penyiar sangat memperhatikan nada serta intonasi kata-kata dan kalimat mereka ucapkan karena apabila seorang penyiar dalam berkomunikasi menggunakan intonasi yang tidak sesuai akan mengakibatkan pendengar salah arti. Karena nada bicara seseorang bisa merubah kalimat yang positif jadi bernada negatif apabila tidak menggunakan intonasi yang tepat. Hal ini menurut Latifah Siti Nurul pada tahun 2023. Nah, unsur-unsur dalam olah vokal yaitu artikulasi atau kejelasan, intonasi atau tinggi rendahnya suatu pada kalimat, volume suara, speed atau tempo, pengaturan jeda per kalimat, aksentuasi atau stres, pemenggalan kalimat, dan perubahan nada suara. Hal ini sependapat dengan Nur Hadi Zikri Fahrul DKK pada tahun 2024. Nah, kemudian teknik penghayatan dan ekspresi. Penghayatan suara sebagai manifestasi dari emosi, rasa, dan juga perasaan. Penyiar radio hanya bekerja melalui suara. Jadi, suara benar-benar menjadi medium utama komunikasi penyiar dengan pendengaran. Oleh karena itu, seluruh energi ekspresi komunikasi penyiar harus tergambar melalui suara. Penyiar yang baik adalah orang yang dapat menyalurkan emosinya, ekspresinya, dan memberi nyawa pada suaranya. Hal ini sependapat dengan Harun Muhammad Rizky pada tahun 2023. Nah, latihan secara terus-menerus akan membentuk kematangan seorang penyiar baik skill maupun knowledge dan akan menjadi pribadi yang terbentuk mempunyai pembeda yang akan menjadi daya tarik siaran. Hal ini menurut Abidin Zainal pada tahun 2023. Menjadi seorang penyiar yang profesional memiliki tuntutan untuk mengetahui segala hal yang dijadikan sebagai tolak ukur kualitas dan daya tarik, seperti menyampaikan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, maupun hal-hal mengenai seputar kehidupan sehari-hari, seperti informasi olahraga, kemudian ekonomi, sampai hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Hal ini menurut Astuti Indah Puji pada tahun 2021. Dalam public speaking, komunikasi yang efektif didukung oleh beberapa faktor, di antaranya penguasaan materi, kemudian ada kepercayaan diri, kemampuan mengelola situasi, mengelola audiens, dan penampilan pembicara yang menarik. Hal ini menurut Turmuzi Ahmad dan Primi Rohini pada tahun 2024.
Nah, kemudian terdapat aspek-aspek komunikasi dan salah satunya adalah keterampilan berkomunikasi secara nonverbal. Keterampilan berkomunikasi melalui ekspresi, baik itu mimik wajah, gerakan mata, sentuhan, dan diam. Contohnya adalah dari ekspresi tersebut adalah ekspresi senyum, alis bertaut, mata menyipit atau melotot, dan lainnya. Tanpa mengeluarkan suara, mata juga dapat menanggapi seperti mempertahankan kontak mata ketika berbicara dengan orang lain. Hal ini menurut Ananda Dita Rezki pada tahun 2024. Nah, kemudian ekspresi adalah sebuah makna yang ditunjukkan oleh bagian wajah. Wajah memiliki bagian-bagian seperti dahi, alis mata, hidung, dan mulut. Masing-masing bagian wajah tersebut dapat mendukung tuturan seseorang. Hal ini menurut Setio Negoro, Agus Ahyarudin, dan Hilman Yusra pada tahun 2020. Nah, ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat berwujud sebagai rasa empati kepada objek yang ada di luar diri pembicara. Hal ini sependapat dengan Gerda Agustinus pada tahun 2020. Nah, kemudian raut wajah yang ramah dan bersahabat disertai senyum yang simpatik dari seorang public speaker akan membuat audiens merasa dihormati dan dihargai. Mereka pun akan merasa nyaman. Kemudian wajah yang ramah, senyum yang simpatik, dan sikap yang santun akan membuat sang public speaker diterima oleh audiens. Hal ini sependapat dengan Apandi Idris pada tahun 2020. Dalam menciptakan suatu ekspresi melalui suara dan menghidupkan suasana, tidak jarang ditemui penyiar yang ikut menggerakkan gestur tubuh dan memainkan mimik wajah meskipun ketika melakukan siaran hanya sendiri. Hal ini bertujuan sebagai alat atau sarana pendukung yang menghidupkan suasana hati penyiar ketika mengkomunikasikan pesan sehingga secara otomatis dapat mempengaruhi cara bicara dan ekspresinya yang semuanya akan terdengar jelas perbedaannya antara penyiar yang suaranya terkesan menghidupkan suasana dan penyiar yang hanya datar saja ketika suaranya disiarkan. Hal ini sependapat dengan pendapat yaitu Hudson Jessica dan Riris Loisa pada tahun 2023. Nah, kemudian ada 8 langkah nih. 8 langkah besar yang harus dicermati penyiar radio, yaitu salah satunya memaksimalkan ekspresi tubuh ke suara. Performa penyiar radio hanya lewat suara, tidak ada elemen lainnya apalagi visualisasi. Jadi, suara benar-benar menjadi media utama komunikasi dengan pendengar, karena keseluruhan energi ekspresi komunikasi penyiar harus tergambar lewat suara. Nah, hal ini sependapat dengan Sanjaya Ciptadi Yoga pada tahun 2023. Kemudian, penggunaan ekspresi tubuh dengan baik akan menciptakan suasana lebih hidup, tidak membosankan, serta mampu memancing semangat quest dalam tektokannya. Nah, hal ini menurut Muhammad R. Hiru pada tahun 2024. Teknik penyiaran adalah di mana seorang penyiar harus menguasai beberapa teknik, yaitu salah satunya adalah senyum. Tebarkan senyum sehingga ramah, bersahabat, hangat, dan enak didengar, memikat pendengar. Hal ini menurut Kustiawan Winda DKK pada tahun 2023. Kemudian seorang penyiar lazim merangkap sebagai reporter atau penulis naskah. Seorang penyiar yang oke tidak cukup hanya bermodal suara. Ia juga harus punya wawasan dan bias menulis naskah sendiri. Dengan demikian, ia punya penghayatan yang bagus dan modal intelektual yang memadai bagi profesinya. Hal ini menurut Anwar Muhammad Saiful pada tahun 2023. Nah, kemudian semisal siaran program pagi menuntut karakter suara penyiar yang riang ramah dengan tujuan memberikan pengaruh rasa semangat beraktivitas bagi para pendengarnya. Karakter suara penyiar yang riang gembira diimajinasikan oleh pendengar melalui state of mind sebaik sosok orang yang energik, semangat dan gembira walau hanya berdasarkan suara yang didengar. Hal ini menurut Sonjaya Sony pada tahun 2022. Nah, kemudian seorang penyiar dituntut memiliki kelincahan dan kreativitas dalam berbahasa, bertindak, dan berpikir. Kelincahan tersebut harus dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku, tindakan, dan ekspresi lisan pada waktu siaran. Hal ini menurut Rani Mita Hikmah pada tahun 2022.
Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya yaitu mengenai teknik pengaturan intonasi dan teknik penghayatan dan ekspresi. Semoga apa yang saya sampaikan pada teori tersebut bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya Lutfi Hayatun Maharani. Terima kasih, see you next time, and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.